Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi. Saya Faradila Tiara Mukhtar dari kelas 9B, kelompok 2, akan membahas sedikit tentang sejarah-sejarah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah kerajaan yang berdiri di Semenanjung Malaya di sekitar abad ke-15 Masehi. Kerajaan Malaka memiliki sejarah panjang dengan raja-raja yang berkuasa pada masa kejayaannya. Kerajaan Malaka memeluk agama Islam, sehingga disebut juga dengan Kesultanan Malaka. Pusat pemerintahan Kesultanan Malaka berada di Malaka yang saat ini menjadi wilayah dari Malaysia. Semula berdirinya Kesultanan Malaka berawal dari buntut serangan Kerajaan Majapahit di akhir abad ke-14 yang sedang melakukan ekspansi hingga ke Singapura. Serangan Majapahit tersebut membuat Parameswara, yaitu raja terakhir Kerajaan Singapura, melarikan diri hingga ke pesisir Selat Malaka. Dalam Sulelatus Selatin 1979, manuskrip bahasa Melayu, Parameswara akhirnya mendirikan kerajaan baru di tepi Selat Malaka pada 1405 Masehi yang bernama Kerajaan Malaka. Parameswara atau Raja Iskandar Shah merupakan pendiri sekaligus raja pertama Malaka. Dia mengunjungi Kaisar Yongle di Chinese untuk meminta pengakuan kedaulatan. Menurut A Short History of Malaysia, Kaisar Cina pun menyetujui maksud Parameswara dan resmi menjalin hubungan diplomasi. Relasi yang terjalin antara Malaka dan Cina membawa pengaruh positif pada perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Generasi raja-raja Malaka terus berlanjut. Berikut nama serta periode kepemimpinan Raja Malaka. Parameswara 1405 sampai dengan 1414 Masehi. Meghat Iskandar Shah 1414 sampai dengan 1424 Masehi. Sultan Muhammad Shah 1424 sampai dengan 1444 Masehi. Sri Parameswara Dewa Shah 1444 sampai dengan 1445 Masehi. Sultan Muzaffar Shah 1446 sampai dengan 1459 Masehi. Sultan Mansur Shah 1459 sampai dengan 1477 Masehi. Alauddin Sriayat Shah 1477 sampai dengan 1448 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Mahmud Shah 1488 sampai dengan 1511 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Saya Dea Nursipa Aulia dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Lhokseumawe, Aceh Utara. Sejarah kerajaan Samudra Pasai ditandai dengan raja yang berkuasa masa kejayaan dan jejak peninggalan yang masih ada sejak saat ini. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang dipimpin oleh sultan. Kesultanan ini merupakan gabungan dari kerajaan Pas dan Perlak yang sudah ada sebelumnya. Samudra Pasai terletak di wilayah yang sangat strategis. Kawasan Pasai dekat dengan laut dan tidak jauh dari Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, Cina, dan India. Kondisi ini membuat Samudra Pasai terus berkembang menjadi pusat perdagangan besar saat menjadi pusat bisnis. Kerajaan Samudra Pasai juga fokus pada komoditas utama yaitu lada. Sejarah mencatat, kerajaan Samudra Pasai awalnya digagas oleh Zainuddin Al-Kamil. Lalu kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh atau Maroh Sinu atau Merah Sinu. Pendiri kerajaan Samudra Pasai ini sekaligus menjadi raja pertama Samudra Pasai.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallaman wa alaihi. Nama saya Faiz Abdurrahim, absen 10, ingin menceritakan Kerajaan Malaka. Beberapa referensi menjelaskan terpilihnya Merasilu sebagai penguasa Pasai karena titah dari Kesultanan Mamluk di Kairo. Merasilu diberi gelar Sultan Malik As-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Dia menjadi Sultan Samudra pada Pasai periode 1267 sampai 1297 Masehi. Usai Merasilu wafat, pemerintahannya digantikan oleh sang putranya yaitu Sultan Malik Az-Zahir. Dari hasil perkawinan Merasilu dengan putri Raja Perlak, penguasa Samudra Pasai terus berganti hingga 1517 Masehi. Berikut daftar Samudra Pasai. Wilayah Pasai yang pada masanya menjadi pusat perdagangan membuat banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan berniaga ke Pasai. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Selain menjadi kawasan yang paling sibuk, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Walau sempat mendapat dari Kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudra Pasai mampu mengembalikan dan meraih masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Malikah Naharasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bogor Kota Bogor, khususnya teruntuk Bapak Amirul SPDI selaku guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan untuk teman-teman sekalian. Di sini saya adalah Linda Giani Putri, saya dari kelompok 2 kelas 9B dan saya akan membahas tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Banda Aceh sekitar 1496 Masehi. Merujuk Sumatera dan Malaya Peninsula dalam Digital Atlas of Indonesian History, kerajaan ini didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan 4 kawasan, yaitu kawasan Daya, Pedir, Lidi, dan Akur. Kerajaan di Tanah Rencong ini terlahir dari 2 gabungan kerajaan sebelumnya, yaitu Lamuri dan Aceh, atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dan Putri Raja Aceh. Setelah resmi bergabung, kerajaan pun menciptakan kekuasaan baru dengan sebutan Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak pertama berdiri, kerajaan Aceh memang sudah lebih dahulu berlandaskan ajaran agama Islam. Penggagas sekaligus pendiri pertama Kerajaan Aceh yang menjabat sebagai raja pertama dari Kerajaan Aceh, yaitu Ali Mughayat Shah dari tahun 1496 sampai 1530 Masehi. Regenerasi pemimpin untuk kerajaan Raja Aceh terus berlanjut, mulai dari putra pertama Ali Mughayat Shah yaitu Salahuddin, sampai berlanjut ke tangan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 Masehi sampai 1636 Masehi. Menurut buku Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami era kejayaan di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala alihi wa ala alaihi.
pembelajaran kali ini saya ingin menjelaskan sedikit sejarah tentang Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu Sultan Iskandar Muda sangat menolak keras bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh bangsa asing. Bahkan dia sudah paham segala trik bangsa asing yang berupaya memanfaatkan sumber daya miliknya. Sejumlah tawaran kerjasama mulai dari Inggris, Portugis hingga Belanda tidak ada satupun yang diizinkan. Kekuatan militernya dibekali senjata macam canggih termasuk meriam. Siasat Portugis, Belanda sampai Inggris untuk berebut kekuasaan dibuat menyerah. Sampai akhirnya mereka memilih mengganti wilayah yang berimbas ke Pulau Jawa dan Maluku. Sultan Iskandar Muda cukup sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan termasuk Semenanjung Malaya, yaitu Johor, Perak, Melaka, Patani sampai sebagian besar Sumatera. Periode Iskandar Muda berpengaruh besar pada kebudayaan Islam yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Sampai daerah ini mendapat julukan Seramu Makkah atau Serambi Makkah. Dari Pemprov Aceh, usai Sultan Iskandar Muda wafat pada Desember tahun 1636, para penggantinya kurang mampu mempertahankan kebesaran kerajaan. Kedudukan Aceh yang sempat dijadikan salah satu kerajaan terbesar Asia Tenggara mulai melemah dan semakin dipengaruhi dari bangsa luar. Sultanan Aceh Darussalam terus menjadi incaran bangsa asing ketika bangsa barat mulai menguasainya dengan perjanjian Traktat London dan Traktat Sumatera.